Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tema 9 menjelajah angkasa luar. Subtema 1 keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 1. Langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya kita juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Di sekitar kita, alam semesta memiliki banyak galaksi yang berbentuk berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Gambaran tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar yang berbentuk elips, yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Tata surya kita. Ini adalah matahari. Setelah matahari, planet pertama yang dekat dengan matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tugas kali ini adalah kalian urutkan planet-planet tersebut berdasarkan ukuran dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan gambar yang tersedia di halaman sebelumnya. Nah, di sini adalah ada daftar nama planet dalam tata surya kita. Kamu urutkan nama planet berdasarkan ukurannya dari yang paling kecil. Nomor 1 planet apa? Urutan yang kedua paling kecilnya apa? Ketiga apa? Keempat apa? Ya. Nah, setelah itu berdasarkan tabel di atas, kamu jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Apa coba? Ada di gambar ya. Kemudian yang kedua, apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Yang ketiga, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya kita? Yang keempat, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya kita? Nah, apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Kemudian yang keenam, apakah nama planet yang mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Semakin banyak yang aku tahu tentang semesta, semakin banyak yang ingin aku ketahui, Lani. Hingga kini masih banyak yang menjadi misteri yang terus diselidiki para ilmuwan. Aku semakin ingin menjadi ilmuwan. Aku setuju denganmu, Siti.
Aku kagum dengan kebesaran Tuhan yang menciptakan semua keteraturan ini. Apa yang aku rasakan saat ini mirip dengan yang dirasakan salah satu tokoh dalam cerita ini, Siti. Maukah kamu membaca cerpen ini? Lalu ceritakan kepadaku pendapatmu tentang tokoh ini. Tahukah kamu, cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikiran dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Ayo membaca. Bacalah sebuah karangan fiksi berikut ini dengan seksama. Barisan yang menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu, Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan, ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh, ayah," ujarnya sambil tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya? Planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain. Mereka terlihat seperti membuat jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit dan mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karena itu, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, ayah kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar, ibu sudah siapkan. Tiba-tiba bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. "Iya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita." Lengkapi diagram berikut setelah kamu membaca cerita fiksi Barisan yang Menyenangkan. Nah, kamu tuliskan judul cerita fiksi tersebut, judulnya apa? Tulis di sini. Kemudian penulisnya siapa? Ada semua di dalam bacaan ya. Setelah kamu membaca cerita tersebut, kamu tuliskan sifat tokoh utamanya gimana. Tindakan yang dilakukannya apa. Kamu gambar di sini, gambar tokoh utamanya. Nah, tokoh utamanya tulis juga di sini. Kemudian kamu tuliskan pendapatmu tentang tokoh utama. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan karangan fiksi Barisan yang Menyenangkan. 1. Bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Yang kedua, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Yang ketiga, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Keempat, di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Yang kelima, gambarkan tokoh utama dan tempat dalam karangan di atas sesuai imajinasimu. Gunakan kotak pada halaman setelah ini, lalu gambar tokoh utama dan tempat cerita itu terjadi. Berilah warna dengan menggunakan pensil warna. Lalu jelaskan gambar yang telah kamu buat di depan kelas dengan percaya diri. Nah, kamu gambarkan di sini gambar tokoh utamanya, ya digambarkan.
Nah, tempatnya juga latar atau tempatnya juga kamu gambarkan di sebelah sini. Misalkan menurut kamu latarnya itu di rumah, maka di sini kamu gambar rumah seperti itu. Nah, demikian pembelajaran pertama, pembelajaran ke-1 sudah selesai. Sampai jumpa lagi besok di pembelajaran kedua. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, dan cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.